Woi, ketemu lagi dengan saya Soyu Katana dengan Bro Abe. Bisa dilihat gambarnya ya. Dia adalah Sen animator. Kita akan bicara tentang story of Sen artist. Ya, inilah part kedua teman-teman. Walaupun ini saya bilang part ketiga, tapi karena tadi ada technical ya, jadi anggap aja ini adalah part kedua. Walaupun inilah part ketiga ya. Oke teman-teman, is okay. Nah nanti Anda bisa nonton ini bagi yang belum bisa hadir, belum bisa ikut, kalian bisa nonton di YouTube channelnya Soyu Katana. Jangan lupa subscribe, like, share sebanyak-banyaknya dan klik the bell teman-teman supaya kalian mendapat notifikasi dari saya. Oke? Jadi kalau kalian pengen tahu cerita Bro Abe selanjutnya, ya, lihat di YouTube channel Soyu Katana. Oke. Halo, kita langsung panggil Bro Abe masuk ke dalam. Oke, Bro Abe, Anda sudah masuk. Luar biasa. Inilah part kedua kita. Walaupun tadi saya bilang ya. Wih, luar biasa. Oh, Andrew join lagi, Andrew. Iya, Andrew memantau kita, support banget ya. Luar biasa. Jadi mungkin ini bisa sebagai nanti kalau pas ada Andrew boleh ikut join karena nanti mungkin akan bahas tentang Bro Abe-nya juga nanti kayaknya. Siap. Apa kalau nggak di Gibah Magic? Oke, Gibah Magic tuh ditunggu. Bro Darius, Gibah Magic-nya, ya ditunggu katanya. Oke, Bro Abe, kita misalnya tadi udah cerita tentang, tadi udah saya rangkum ya, tadi pas di part kedua lah ya. Part keduanya tadi, tapi saya anggap itu adalah part pertama. Nah ini adalah part keduanya, walaupun ini saya bilang part ketiga, karena tadi ada satu technical lah, kecil-kecilan. Jadi udah diceritain. Nah setelah keluar dari 2018 dia berjuang sendiri, akhirnya ternyata mendapatkan cerita unik yaitu ya namanya baru berjuang sendiri, dia cabut-cabut tim yang ya mungkin memang belum berpengalaman. Tapi itu adalah sebagai pembelajaran yang luar biasa dari Bro Abe. Dan dia akan tetap, istilahnya tetap kontak Bro Denny Darko ya. Ya. Sampai sekarang atau apa udah punya tim sendiri sekarang? Masih sampai sekarang masih. Jadi memang karena memang supaya orang nggak bingung bahwa gua itu sudah jalan sendiri, itu krunya tuh pakai baju gue, pakai seragam gue. Oke. Oh jadi Bro Abe sudah punya seragam sendiri ya? Iya, seragam sendiri. Oke. Jadi, kalau saya join, saya dapat seragam dong ya? Kalau nggak bercanda. Oke. Jadi tapi kenapa? Jadi manajer aja, road manager. Wah janganlah. Saya ngangkat meja juga nggak apa-apa. Yang penting dapat ilmunya. Oke. Bro Abe, istilahnya setelah 2018 akhirnya sudah punya pengalaman yang unik tadi, terus akhirnya pertunjukan berikutnya apa yang terjadi? Apa masih ada keunikan lagi? Di acara yang sama ya, di tempat lain. Tempat lain alhamdulillah ada lagi. Nah, ada lagi nih. Kita dengerin ceritanya lagi, teman-teman. Aduh, tapi bukan pasir. Tapi ini glitter painting. Oh, nah. Tadi kan bicara tentang sen artis ya, teman-teman ya. Ini tentang glitter. Nah, sebelum mau tanya dulu nih, belajar glitternya itu pas kapan? Kok udah langsung glitter aja nih? Sama, jadi waktu itu karena kan kita sepaket ya, jadi ada dua bentuk performance. Kalau di Darko itu waktu itu ada lukis pasir sama glitter painting. Nah, kalau glitter painting ini dia lebih dikhususkan untuk semacam farewell, atau awarding. 17 ya mungkin ya. Nah, jadi yang hanya digambar itu cuma wajahnya aja. Nah, wajahnya betul. 2-3 menit, ada kanvas hitam. Udah pernah lihat glitter painting kan? Yes, aku udah pernah. Terus habis itu tinggal dilempar glitternya, langsung nempel. Waktu itu kalau nggak salah Denny Darko pernah show di Prudential. Waktu itu saya masih
ada di situ lah istilahnya. Dan saya lihat dia main, dilempar, dia Harusnya ada intervensi. gue itu. Harusnya Apa? ada gue juga di situ. Harusnya ada gue Wah, juga. harus itu. Kebetulan saya Prudential. lagi di sana juga Prudential. Nah, oke. Nah, jadi teknisnya udah kebayang ya. Jadi gua di atas kanvas gua melakukan atraksi ngelem kanvas. Ah, Ya, terakhirnya kan gua lempar serbuknya kan. yes. Nah, itu yang harusnya terjadi. Betul. Betul, betul. Pada suatu waktu balik lagi, gue nggak punya kru yang gue andalkan waktu itu mereka berhalangan. Akhirnya gue ambil tim cabutan. Oh, tim cabutan lagi nih. Oke, oke. Cabutan lagi. Nah, ini jadi gue belajar bahwa untuk performer kalau lu ya sama kayak kasus Demian. Nah, itu kan katanya bukan ini correct me if I'm wrong ya, kalau memang dia untuk kejadian yang di Amerika itu bukan tim terbaik dia. Bener nggak sih? Oh iya, iya. Bener nggak sih? Nah, itu kan Kayaknya jadi, ya, kayaknya seperti itu ya, karena kan kalau lu yang perform, lebih ahli di Amerika kayaknya ya. Kenapa? Ya, maksudnya kalau lu performer, kalau lu punya satu orang yang bisa diandalkan, itu minimal lu harus bawa. Yes, jadi nggak bisa totally baru semua, itu nggak bisa, bisa. Karena apa ya? Karena ya yang lu tampilkan sebenarnya kan performnya lu kan sebenarnya kan. Ya, betul, betul. Itu karena waktu itu gue gambarnya gambar ini angkutan gede itu apa sih namanya, kayak forklift gitu, mobil, jadi berkunci. Oke. Traktor, mungkin traktor gitu, itu kan bidang kanvasnya gede, bidang kanvasnya hampir sekitar 120-180, gede banget. Waduh, oh ya. Oke, itu, nah ini perdana juga waktu itu gue menggunakan kayak tiang yang berputar, jadi kanvasnya bisa diputer. Muter tiga gini ya, muter ya. Jadi konon katanya yang punya alat itu cuma 2 orang, Abel sama gue. Woi, Abel Brata. Katanya, kata yang Mas Didi yang bikin Mas Didi. Oh, Didi Black. Didi Magic ya. Jadi dia bilang yang punya itu cuma gue sama Abel. Nah, itu perdana tuh gue pakai itu. Si tiang yang berputar pakai kanvas itu tuh perdana. Nah, udah. Jadi untuk menghemat waktu, itu sebagian gambar udah gue lem. Ya, sebagian gambar udah gue lem, tapi bukan gue yang ngelem. Tapi timnya gue ini yang ngelem. Oh gitu, oke, paham, ngerti. Ya, which is nggak rapi, plus juga nggak tebel. Iya. Jadi nempelnya kurang ya? Ya, lu udah bisa nebak dong. Iya, tahu. Ya, ngerti. Ya udah, ketika gua selesai, gua lem. Nggak ada yang nempel, bos. Wah, parah banget. Wow. Dikit banget yang nempel itu dikit banget. Gue kayak, wah, gue lempar lagi. Wah, itu kayak lemesnya, tapi gue tetap harus tersenyum. Ini di atas panggung dong, ya. Wah, lu mau keadaannya jelek, lu nggak boleh tunjukin muka lu panik. Iya, benar. Profesional. Ya udah, habis itu udah gue lempar, ya kan glitternya udah habis. Benar. Lu mau lempar lagi. Terus? Udah, gue langsung posisi mempersembahkan glitternya ini, terus langsung disambut ini. Untungnya MC yang sigap ya, langsung, oke, ini bisa dirapiin lagi ya Mas Abe ya, bisa. Gue bilang ya udah, ya timnya sama IO langsung turun rapiin itu di bawah panggung, dirapiin, ditambah lagi. Wah nih Bro Jiban hadir lagi, mantap. Halo. Aduh, ini Om Jiban. Bro Jiban, ini tadi kita bahas ya Bro Jiban ya. Bro Jiban dan Darius Rutut punya jasa untuk dapat jobnya, istilahnya ngasih job lah pada Bro Abe, Rubio. Terima kasih.
Di masa-masa itu gue memang kayak gue mau jatuh disambut Nah, sama mereka tes. Nah, gitu. Sempet, dibantu sama Bro Jiban dan Darius. Terima kasih, mantap Bro Jiban dan Darius. sempet Oke, jadi jadi waktu itu dikasih lem lagi sama kru, ya terus glitternya yang baru atau dikumpulin? yang lama Yang di lama di dikumpulin? belakang panggung dia di belakang panggung masih banyak serbuk glitternya masih banyak. Oh, oke. Jadi Jadi ditambah saya dikumpulin ya, ditambah. dikumpulin. Nah, Kita tuh. yang teks dia mau bantuin kita loh katanya, wes. Susah cari Iya, jasa GAB yang kooperatif. gue mah kalau ada yang ngajak job, gue pasti akan inilah. Gitu. Yang penting tuh ada yang ngajakin. Ajakin dong, ajakin. Thank you, Coach Ivan. Thank you. Mantap, mantap. Berarti di sini para supporter untuk Bro Abe nih luar biasa. Ada Bro Jiban, ada Bro Darius ya. Jadi semuanya mereka tuh istilahnya luar biasa lah. Oke? Iya, iya. Maksudnya Bro, di sini dalam artian apapun yang terjadi di masa lalu, gue cuma menyebutnya nggak ada musuh abadi. benar, benar. Itu di sini doang nih, You Talk Show. Tidak ada musuh. Ya, Nggak ada musuh, nggak yang penting itu yang ada kepentingan bersama. Jadi betul. apapun yang terjadi di itu, yaitu menjadikan kita sekarang ya. Jadi Benar, benar. Darko nggak ada, gue mungkin nggak kenal sama Andrew, gue nggak kenal sama Kojiban, Benar. ya kan dari Darko semua kan, Magis, gue nggak kenal sama Soyu gitu kan, nggak mungkin. Siapa gue gitu, graphic designer mana gitu. Bro Abe, itu istilahnya balik lagi ke yang tadi, glitter itu jadi kebetulan itu adalah buat lelang. Oh, buat lelang. Jadi oke. Glitter painting itu tuh buat lelang. Oh, lelang, oke. Itu buat tsunami kalau nggak salah deh waktu itu. Tsunami di tsunami. Palu. Oh, oke. Tsunami di Palu kalau nggak salah ya, gue lupa deh. Itu 2018-an gitu. Nah, jadi setelah naik, jadi terlelang tuh. Gue bikin 2 versi. Ada 2 kanvas. Satu yang udah jadi, satu lagi yang live performance. Nah, yang live performance itu yang lemnya yang nggak nempel. Nempel, oke. Nah, tapi kan yang diulang sudah lagi kan? Diulang lagi kan? Ditempel lagi. Nah, terus habis itu yang sudah jadi itu cuma laku dijual 5 juta. Woy, lelangnya 5 juta. Lumayan kan? Nah, ketika live performance ini, itu gue bantu jualin. Gue bantu ikut, ayo pak. Sampai MC-nya, ayo siapa lagi yang mau ini? Ayo, berapa lagi? 5 juta, 6 juta, 7 juta. Tahu nggak tembusnya berapa? Tuh. Ngomongin Darko nih sekarang. Oke, kita stop dulu yang cerita yang tadi. Ini itu seru juga, jujur aja seru. Tapi aku cuma bilang kepada Darko yang nonton ini ya, kamu punya jasa luar biasa Darko, my friend ya, my friend. Walaupun macam-macam atau gimana, pokoknya you is the best lah ya. Oke, pokoknya cuma di YouTube Show ini ya, jujur aja tidak ada namanya musuh ya, tidak ada yang namanya berantem atau segala macam. Kita itu adalah sahabat. Ya. Kita teman lah ya, teman ya. Oke. Dan ini juga aku bilang, si Bro Jiban bilang gini, kalau nggak ada Darko, istilahnya nggak ada Darko, aku nggak kenal sama bini gua sekarang. Jadi ada sesuatu lah ya. Terus pada akhirnya Darko juga yang mempersatukan kita semua ya, ya betul. Ya pokoknya istilahnya kita tetap harus damai, happy dan sukses semua pokoknya ya, kita saling mendukung lah, support ya. Jangan lupa Giba Magic ya, dari Drew Giba Magic. Kalian yang nonton ini di channel Soyu Katana, jangan lupa nanti ada Giba Magic, para pesulap semua. Itu hostnya adalah Darius Drew, dia adalah seorang game master. Nah kebetulan nanti dia akan talk show bareng dengan saya Soyu Katana ya. Nanti berikutnya setelah Bro Abe ini, nanti ada game master kita adalah Darius Drew. Nanti kita akan bahas dan kulik habis tentang dia. Nah, jangan lupa cek channelnya Darius Drew di Game Master lagi. Di YouTube channelnya Darius Drew ya. Darius Drew, ingat ya, Darius Drew ya.
Giba Magic. Nanti juga ada Giba Magic bersama Bro Abe, Rubio, Sen Artis Indonesia. Jadi jangan lupa bagi Anda yang berminat ya acaranya dengan pelukis pasir hanya di Indonesia ya. Anda bisa kontak Bro Abe Rubio ya. Salah satunya Bro Abe Rubio ini udah piawai lah, dalam arti dia udah ahli dalam hal pelukis pasir ya. Jadi banyak sih sebenarnya, cuman inilah salah satu yang luar biasa juga, Bro Abe Rubio. Dahsyat ya. Oke, kita ngomongin tadi pada saat Anda istilahnya ya, mungkin karena lemnya nggak nempel itu karena tim ya, tapi ternyata bisa kejual juga yang lukisan yang udah jadi. Tapi lukisan yang live, Bro Abe juga ikut bantu. Ayo Pak, ayo. Siapa yang mau beli nih, yang live performer nih, keren nih, gitu ya. Terus apa yang terjadi, Bro? Gue nggak tahu gue gimana ngomongnya waktu itu, sebegitu meyakinkannya sampai gue ngomong gimana ya. Ini ada nilai historis, nah itu bisa-bisanya gue ngomong waktu itu. Karena apa? Bapak Ibu melihat tadi ada semacam kesalahan teknis. Nah, gue sampai menyebut ini sebuah sejarah di mana ada sebuah karya yang Bapak saksikan dalam waktu 7 menit. Ada Master Oge. Artemus. Master Oge Artemus. Kali ini di acara rumah hantu Rihanna nih. Di Glitter ya? Oh, di Glitter tadi. Kita ngomong Glitter. Oke. Tembus di 12 juta. 12 juta, teman-teman. Wow, keren. 12 juta. Itu gue nggak percaya, maksudnya sampai sebegitu, karena kan gue tahu gue punya salah nih. Gue punya salah teknis, tapi dari masalah teknis yang salah itu gue twist jadi sesuatu yang bermakna. Gue gitu. lupa gue ngomong sampai orang tuh kayak percaya ini ada nilai historisnya, ini 7 menit. Bayangkan untuk menggambar ini harus sih bisa setengah jam, saya selesaikan dalam waktu 7 menit gitu. Gitu. Jadi lagi nih, jangan sebut bantuan lah. Jangan sebut bantuan lah ya. Terus apa ada help? Oke. Abe juga bantu kita banyak ya. Oke lah, kita saling membantu teman-teman. Kita adalah magician. Kita saling bantu. Kita juga seorang performer yang saling membantu ya. Pokoknya kita tetap selalu berdamai, terus happy, sukses. Kenal Om Ogi juga dari acara ini. Gue supportnya rumah hantu Rihanna waktu itu. Wes, mantap. Master Oge luar biasa. Desain. Saya baru tahu kalau Master Oge itu ustadz loh. Itu waktu saya talk show dengan Dr. Frenos, Master Oge itu ternyata ustadz gitu. Oh gitu. Ustadz apa dulu? Luar biasa dia. Luar biasa. Oke. Jadi 12 juta loh ya, nggak nyangka loh 12 juta ya. 12 juta akhirnya ya itu suatu yang gue nggak percaya, jadi kayak blessing in disguise gitu loh, maksudnya dalam artian gue melakukan kesalahan, tapi di saat bersamaan gue juga bisa meyakinkan orang untuk membeli ini karya gue gitu. Nah, caranya keren. 5 juta yang udah jadi dengan yang lo semua menyaksikan di ruangan itu bahwa ada kesalahan, lo melihat bahwa itu tempel gitu, jadi kan ada proses. Mungkin orang yang beli ini akan mengatakan ini loh, ini karya yang tadi ada kesalahan nih, ada historinya nih. Mungkin dia cerita seperti itu. Makanya saya berani beli mahal. Maksudnya itu jadi ada nilai sejarahnya lah. Itu yang berarti yang gua sejarahnya, makanya jadi mahal banget. Jadi kalau namanya fail itu bukan berarti dia benar-benar fail ya. Yes. Jadi nggak selamanya fail itu jelek. Ya, dari pengalaman sebagai performer ini banyak banget yang gue pelajari, banyak banget. Maksudnya di sini ya kan gue juga belajar stage perform, gimana lu berjalan di atas panggung, gimana menyapa audiens, itu juga harus gue pelajari kan. Gak bisa gue ngomong gue pernah juga nih. Ada lagi nih. Waktu itu di acara TVRI. Nah, ini nih. TVRI. Wes. Lanjut lagi ceritanya. Wes, mantap. Lanjut. Gue jadi ini karena durasi panjang ini kayaknya, jadi banyak Durasi panjang. Tenang aja. Ini part kedua loh, bukan part ketiga.
Jadi waktu itu TVRI acara 17 Agustus tahun 2016 kalau nggak salah. Gue masih Ah, di Darko. Gue masih di Darko. ada kok, Nah, oke. waktu itu ini acaranya kayak pilot projectnya TVRI bikin yang bareng hostnya Om Charles Bonar Sirait. Oh, oke. Charles Bonar ya. Hmm. Kayak gue pertama kali kenal beliau tuh di acara ini TVRI waktu itu. Nah, karena pilot project, jadi ya kan semuanya by design ya. Wah, itu tuh live loh, Ah, itu live. oke, Nah, oke. jadi opening kita pakai lukis pasir. Ah, Opening tentang perjuangan 17 Agustus gimana awalnya segala macam. Udah begitu gua selesai, hmm. itu nggak ada brief. Nggak ada Oke. brief, gua harus ngobrol sama Om Charles. Nggak ada, Oh, nggak ada. oke. Nggak tahu, Ah, itu setelah selesai gambar gua turun. Ya, setelah saya turun. selesai gambar, Ah, ah, selesai gambar pasir gua turun. ah, Tapi kenapa? Mungkin dari produser nih bilang coba panggil AB, ajak ngobrol, ajak ngobrol. Itu gue dipanggil sama Charles. ah. Gue dipanggil sama Charles. Bro AB silahkan merapat ke tengah. Kita mau ngobrol-ngobrol dulu. Mati gue. Kan gue siapin. Ah, ah. Yang gue live itu live perform live ini live di TVRI waktu itu. Itu beliau nanya apa ya? Itu gue jawabnya wah jelek banget lah. Jelek banget. Nggak, dia nanya apa, terus gue blank karena ya kan gue nggak siap untuk ditanya dong. Ah, Gue taunya gue cuma lukis pasir, ya, ya, ya. nggak ngomong kan. Ya Ah, kecuali benar. ada habis dari lukis pasir, Mas Abe jangan turun ya, kita ngobrol-ngobrol. Ada Ah, brief dong. Gue harus ah, tahu dong, ini ngobrolnya apa dulu nih gitu loh. Ini nggak ada brief, ah, totally nggak ada brief. Ya udah, akhirnya di situ gue belajar. Lu ah, sebagai pelukis pasir nggak bisa hanya mengandalkan gambar lu bagus doang, tapi lu ya. juga harus punya bagaimana cara menyampaikan sesuatu dengan baik dan benar di depan audiens. Nah itu kan Oke, oke. ngomongnya harus bener nih. Ah, Ini yuk, gumak. ya. Akhirnya jadi ikut kelas pelatihan kayak public speaking sama Public beliau speaking. sama Hmm. Bang Charles gitu. Oke, Ya itu oke. jadi ya, ada sebuah kejadian dulu membuat gue belajar sehingga gue jadi tahu Ah, proses belajarnya di lukis pasir ini banyak banget loh, berharganya banyak. Jadi di titik ini besok kalau misalkan ada IO atau event yang manggil gue akan ah, pastiin ini habis pasir ada ngobrol nggak, itu gue pastiin dulu. oke. Jadi pertama, pertama kalau ada job, pasti kita Ya, tanya dulu ya. Nanti ada ngobrol ya, apa enggak ya? Oke, oke. ya. Ya, itu Nah, harus interaktif lah ya. Interaktif dengan audiens. Hmm. bakal interaktif. Oh, enggak, kalau ada interaktif kan gue harus ngobrol sama MC-nya dong. Ah, betul. Kenalan sama MC-nya. Nah, Halo Mbak, ini nanti kita ngobrol ya. Kira-kira boleh tahu nggak? Kira-kira nanti kita ngobrol apa? Kan minimal gue tahu lah. ya, Jadi isi-isi lah. isinya gue, oh ini akan jawabnya ini. Gue tahu. Tapi Tapi ya itu khusus di YouTube Show, tidak ada kisi-kisi. Khusus yang ober-ober ini tidak ada kisi-kisi loh teman-teman. Ini langsung Nah, flow. ini korek-korek ini. Korek-korek lah ya. Oke. Terus habis itu? Apalagi ya dari situ TVRI ngobrol-ngobrol. So far sih itu yang gue inget ya, yang begitu berkesan sehingga membuat gue jadi belajar untuk apa namanya, untuk lebih baik lah ya, untuk belajar untuk lebih menata lebih baik lagi ya. Jadi gue tahu, oh jadi selain teknis ya, selain kabel dan segala macam itu sebenarnya masih banyak juga kalau ya, jadi ngobrol dan lo harus tegur dan ngobrol sama MC-nya, kenalan sama MC-nya. Audiensnya. Gak bisa lu cuma lu performer cuma datang terus lu perform lu pulang, enggak. Karena di situ gitu, lu tulis udah selesai. Siapa gue bukan diva gitu loh, gue bukannya artis papan atas, bukan gitu. Gue
hanya opener biasa, panggung ditepokin, gue pulang. Tapi kan di sini gue harus interaksi sama semua kan, semua Betul, betul. elemen di situ kenal, minimal MC, ya IO-nya siapa, sama beberapa direksi atau lainnya. Gue juga harus setelah kelar acara, gue harus ngobrol, terima kasih, say thank you, apa yang perlu ditingkatkan, kayak gitu-gitu. Itu kan learning by doing ya, maksudnya nggak bisa itu nggak diajarin kan gini. Jadi kan Nah, gue harus setelah sekian tahun jadi lukis pasir itu jadi kebutuhan buat gue, karena kan iya. dengan lo ngobrol klien setelah selesai acara kan yang kita harapkan adalah kan berkesinambungan kan. Jadi begitu mereka puas, mereka oke, let's say ada job berikutnya, itu kan yang kita harapkan kan Hmm. sebenarnya kan. Oke, oke. Gitu. Kalau pelukis pasir sama glitter berapa lama sih kira-kira? Misalnya kalau kita baru, let's say dia itu masih new lah, masih benar-benar new sama sekali, tapi dia jago desain, emang jago desain. Kira-kira berapa lama kalau menurut Bro Abe kalau mau belajar tentang glittering lukis dengan glitter sama dengan lukis dengan pasir, kira-kira berapa lama? Kalau pasir paling lama sih kalau gue bilang. Kalau pasir Pasir lebih lama ya? itu lebih lama karena di sini yang dibutuhkan itu sebenarnya adalah lu punya bank visual, Hmm. image, misalkan gambar buku, lu udah harus tahu gambar buku seperti apa. Oke, oke. Buku berubah jadi meja, lu udah tahu Nah, harusnya gimana. iya, iya Dari benar bu karena dari, ya, dari ya, meja lanjut. berubah jadi kursi, lu udah harus tahu tuh Iya, ya. gimana Karena cara. aku lihat ada scene-scene-nya ya. Jadi nama cerita terus harus digambarin bener-bener, terus harus ngerti ke depannya next-nya apa. Itu butuh Ya, ya, butuh kalau nggak ada di memori itu ya. ngeblank gitu mesti ngeblank. Jadi Iya, iya, iya. balik lagi, gue kalau say thank you lagi sama Darko karena ya gue di awal itu memang diangkatnya sebagai tim tim support untuk sketsa storyboard. Iya, iya. Itu gue jadi belajar kan, jadi gue Hmm. mencerna brief, ada brief berupa tulisan, Hmm. itu harus diterjemahkan ke dalam visual. Hmm. Nah itu gue yang jadi PR gue di awal-awal. Jadi Oh, bukan ke oke. pasirnya, bukan Hmm. bukan teknis teknis pasir itu sambil jalan. Oke, oke. Berjalan gimana sih dengan menggunakan jari ini, dengan dua jari Nah, gimana, dengan semua jari, dengan dihapus itu beda tuh, efeknya tuh semua beda. Ini ada Rini temen gue, halo Rini teman sekolah, halo, halo Rini. ini pasti lagi nganggur nih ya, mama semua nih, ini Lagi udah nganggur. lepas, udah lepas, ya kan? Oke, terus apa namanya dari situ gue banyak belajar menggunakan media tangan. Tapi yang penting itu, halo Rini, sehat. Jadi menggunakan media tangan, hanya dengan tangan 10 jari Jangan. ini kita Hmm. bisa menghasilkan karya apa. Tapi yang paling penting itu di sini kita mau gambar apa. Benar, benar, benar. Di ini ya Itu yang memorinya ya. Benar-benar ini ceritanya mau apa. Karena mahal di pada situ. saat Jadi udah gambar dihapus-hapus, terus ya dibikin yang lain. Bisa kita ditimpa tahu gitu, itu keren banget ya. ya dari Iya. scene satu ke scene berikutnya supaya itu jadi menarik itu memang butuh jam terbang dan juga ya Hmm. perbendaharaan gambar ya. Iya, iya. Gambarnya ini ya kalau gambar orang haruskah kelihatan tangannya? Enggak, yang penting muka doang orang udah tahu itu adalah orang. Kan sebenarnya kan itu bahasa komunikasi kan. Bagaimana mengkomunikasikan orang ini lagi bahagia, yaitu gambar senyum. Orangnya lagi smiley Iya, face. betul. Tadi tinggal ditutup, kasih ada air mata. Itu kan semua kita harus tahu nih. Nah, Orangnya lagi marah, alisnya begini. Itu benar-benar. udah nggak kita pelajari lagi dari awal, tapi itu sudah harus tahu. Nah, Kalau pasirnya kita ngomong-ngomong nih, Bro Abe. Rencana mungkin aku lihat ini pembelajaran tentang lukis pasir ini ke depan kayaknya peluangnya lebih besar. Mungkin ya, Bro Abe mungkin ada rencana untuk bikin kelas nanti. Saya lihat ini, kalau saya lihat dari bayang-bayang nih mungkin Bro Abe bisa jadi guru untuk lukis pasir nih kayaknya.
ke depan? Kalau jadi guru jangka panjang mungkin ya, mungkin karena Ya. basically begini. Banyak kok yang nanya kalau buka kelas nggak sih Mas Abe gitu. Nah, itu pertanyaan bagus tuh. Dari dulu setiap gua selesai perform pasir, Hmm. itu bukan tanyain, bukan, tapi mejanya yang dikerubungin. Ya. Betul. Jadi meja Kan? didatengin, dicoba-coba gitu, dia digambar-gambar gitu. Benar-benar. Nah sambil nanya, coba-coba, oh gambar pasir seru juga ya, gitu-gitu. Nah Nah. sampai pada titik mereka nanya, buka kelas nggak? Nah, kira-kira ke depan mau buka kelas? Bisa iya, bisa nggak? Bisa iya itu kan tinggal siapa yang Nah. mau membuat meja pasirnya kan ini. ini kan Ah, ini kan teknisnya teknis doang ah, sih, teknis di mana lo harus punya meja pasirnya, which is kan nggak semua orang punya meja pasir kan. iya, betul. Mereka datang ke kelas, mereka sudah harus punya meja dan pasirnya dan materinya gitu. Tapi kan kayaknya ada pelukis pasir lain yang udah bikin kelas deh, si namanya Ronald, pernah kenal nggak? Ronald Shinichi bukan? Atau Ronald siapa? Nggak tahu Gue ya. lupa namanya Tapi Ronald siapa, tapi untuk peluang buka kelas itu masih besar. Aku lihat oh sih, iya, ya masih besar kok. kalau dia si Ronald ini dia buka kelasnya hanya buat anak kecil. Oh, buat anak-anak kecil ya betul. Mungkin gambar-gambar yang lucu-lucu paling ya. Iya kan. Untuk gambar-gambar sederhana ini aman banget ya, aman banget. Iya. Karena ya kalau gambar ya kan sebenarnya interpretasi orang akan terhadap suatu objek kan itu beda-beda ya. Benar-benar. Nah, ini juga mungkin peluang juga kalau bagi yang belajar sama Bro Abe juga. Ini juga bisa untuk ini Bro Abe bikin yang Bro Abe lakukan yang tadi lukis saya itu bisa dijual juga Bro Abe. Lukis apa? Lukis tadi kan ada lukisan saya tuh tadi dilukis dengan pasir. Nah, ya. itu juga sekarang juga udah mulai untuk bisa dijual juga Bro Abe. Benar. Oh, ada kesempatan. Sudah gue lakuin dari 2 tahun yang lalu itu. Jadi itu gue jual ini jadi kalau jadi gini. Ini promo. Ya, silakan promo. Gue cerita dulu bahwa sejak gue jalan sendiri itu kan gue mikir sendiri. Yang menjual, gak ada yang mau ngontek gue, terus gimana ya? Karena selama ini orang-orang itu melihat lukis pasir tuh hanya untuk perform di atas panggung. Oke. Dah gitu. Tapi mereka nggak kepikir bahwa ini bisa jadi sebuah momen yang bisa diabadikan dalam bentuk video, which is itu. Benar. Itu. Bagus lagi. Ulang tahun siapa? Itu kan orang happy ya, digambarin gambar wajahnya, terus ada selamat ulang tahun buat siapa gitu, ada gambar kuenya, apapun permintaan mereka itu bentuknya video. Iya betul. Nah itu dari 2 tahun yang lalu gitu. 2 tahun sampai sekarang. Mantap. Alhamdulillahnya ya sumber penghasilannya dari situ memang. itu keren loh. Sejak pandemik itu ya alhamdulillah ada orderannya ya dari situ-situ ya, dari video ucapan segala macam kayak gitu memang. Nah, ditambah lagi waktu itu tahun 2018 adalah awal gua bikin ucapan buat Ramadan, Selamat Idul Fitri. Nah, dulu teman gua nikah juga bikin sama Abe. Oke, mantap tuh. Thank you bro ya. Jadi apa namanya tahun 2018 tuh jadi setiap kan orang biasa kan ngirim minal aidin wal faizin gitu lah, itu pakai kartu parcel biasa itu. Biasa. Nah, gue kepikir gue waktu itu bikinnya buat diri gue sendiri. Dari Abe Rubio, dari keluarga gue buat teman-teman. Terus ada yang nanya, lu jual gitu. Kenapa nggak lu jual? Ya jadi custom jadinya. Lo mau gambar apa? Ini harganya sekian. Nah, atau kalau enggak template. Template. Jadi gue bikin sekali. Ya, jadi gambar misalkan apa sih tema Ramadan apa aja sih? Gambar masjid, gambar ketupat, gambar orang salaman gitu kan standar ya. Tinggal dikasih edit ya.
Ya Edit betul. tulisan. Jadi yang Ya benar. tulisannya doang yang gue edit itu pun editnya pakai grafis. Jadi Oh, oke. komputer. Ah, Ada di contoh-contohnya ada di situ. Nah, ah, itu tahun 2018 ternyata lumayan banyak. nah. Ini peluang besar loh. Banyak. Peluang besar loh. Sampai Ya, sekarang ya itu memang. Jadi bisa jangka panjang sebenarnya aku bilang. Jangka panjang ini. betul Keren. betul. Jadi Hmm, 2018 itu gua coba pertama, wah ini lumayan menghasilkan. Habis benar. itu gua coba karena kan gue Muslim. Yes. Coba lah ini kalau ada permintaan Natal gimana? Gue bikin Natal, juga. ya. Ya, bikin juga. Oke. Nah, ini ada stand up comedy Dwika Putra, Dwika bro. Weh, Bro Dwika Putra, mantap. Teman Mosidik Brother, juga stand up. masih. Bro Abe, ini khusus ya untuk para reseller maupun dropshipper, ini cocok sebenarnya. Ya, Bisa. iya. Memang gue melakukan reseller ini di tahun ini. Karena Tahun ini. pas pandemi kemarin, jadi gue Eh, melihat peluang, gue bantuin temen juga. Kalau lu mau dapat penghasilan, lu jual gua aja gitu, jual Benar-benar. wacana. Lumayan loh satu Reseller, video. dropshipper, ini peluang bagus teman-teman. Jadi tadi Iya, aku iya. sempat kepikiran gitu loh, karena ada juga yang memang sudah pakai di Instagram ya, ada nggak tahu siapa, itu jual seperti ini, jual semacam lukisan pasir seperti ini, cuman ya nggak sebagus apa yang Bro Abe lakukan gitu loh. Nah, aku pikir-pikir lagi tadi sempat sambil ngobrol nih, wah ini bagus Ya. juga nih peluangnya untuk para reseller maupun dropshipper. Jadi istilahnya kalau ada pesanan, ini tinggal kontak Bro Abe, tinggal negosiasi harga ya. Tinggal harganya udah fix ya. Ada Kenapa? dua opsi yang gue tawarkan Gimana? kemarin ini Lebaran itu, ya kan karena gue anak desain ya, Nah, desain sendiri posternya. mantap. Gue desain sendiri posternya, gue Nah, iniin terus habis itu, nah gue tanya nih sama temen gue, lu mau nah, jualan posternya, gue taruh nama lu. nah. Jadi nama orang inilah yang nomor telepon, nama itu semua lewat dia. Oke, oke. Jadi tinggal gue ganti, jadi nggak langsung ke gue. Ah, Jadi iya, iya, otomatis benar-benar. kan sebenarnya ini kan lebih ke belief ya. Misalkan Ah, temen ini lebih percaya ke orang ini udah dibanding langsung ke gue kan gitu. yes, yes. Nah, itu sempat gue lakuin dan it works. Maksudnya dalam artian, wah, gue terlalu singkat waktu itu. Nah, Kemarin pas Lebaran tuh waktunya terlalu mepet sehingga yang mau jadi reseller agak telat gitu loh. Nah, nah, gue mau dong, gue ya, telat. Tapi nah. apa sebuah peluang yang memang ya nggak ada yang lakuin sih bro, nggak ada yang melakukan ini Iya, soalnya. peluang bagus. Ini jujur, ini uang besar loh, istilahnya. Luar biasa. Nggak ada ini, dan waktu di Natal juga banyak, ternyata banyak. Nah, Natal aja gue banyak. ucapan Merry Christmas, gua Nah, sampai merinding. Wah, ini teman-teman gua yang non Muslim banyak yang apa namanya yang mau ngucapin juga kan buat ke nah, temen-temennya. benar-benar. Ya pas, halo, ya, ya. Jadi Ya, kondisinya Chinese New Year. Nah, gue bikin juga. nah. Oh ya, Udah. peluangnya besar. Besar sekali. Oke. Setiap ucapan apapun itu hari-hari besar itu gue bisa bikin. Yes. Udah. Dan itu sudah berlaku selama. Kira-kira kalau ada reseller ya, kalau kira-kira ada reseller tuh kalau mesen berapa hari atau kalau tadi kayaknya cepet banget ya. Kalau gambar saya tuh kayaknya berapa jam udah jadi ya? Oh, Atau sebentar. gimana, Nah, bro? ini gue harus kasih tahu nih. Boleh. Ada cerita lucu lagi nih. Jadi kalau ditanya gambar apa sih yang paling sulit? Gambar Gambar wajah. apa yang paling sulit? Oh, Gambar ya wajah. ampun. Oke. Jadi itu kalau ditanya paling mahal apa sih? Ya itu gambar wajah. Kalau ditanya harga paling mahal, gambar paling mahal tuh wajah. Terima kasih Bro Abe. Woi, aku dapat kehormatan di gambar wajah paling mahal loh. Wis. Keren. Nanti kita DM. Mulai planning itu adalah siapapun yang let's say mau interview gue atau wawancara seperti ini, itu hostnya pasti bikin pasir. Wih, mantap, makasih. Wah, Darius dulu. Gimana magic? Kesempatan tuh.
Iya, iya, Beres dulu. iya. Maksudnya, jadi siapapun yang mau ngobrol sama gue, itu gue akan Hah? siapkan sehari sebelum itu gue akan bikinin video pasir ya as a gift lah gitu. Maksudnya Ya. gue terima kasih sudah diundang untuk ngobrol. Gue Hah? akan bikinin pasirnya inilah sebagai kado. Nah cuma ini Terima ada kasih ragil banget. nih, Hah? nih Apa ragil. apa apa. Apa. Tim Darko Halo, juga nih halo. Agil. Agil, Mantap. kenapa Agil? Oh ya, Oke Gil, apa lanjut. kabar? Hah? Sampai di mana tadi? Ya tentang itu, kalau paling mahal tuh muka, terus Oh aku iya, bilang oke, sama oke, Darius oke. bro, Giveaway Magic, ayo, ayo Giveaway Magic tuh. Jadi, Oke, iya, lanjut. iya, iya. Ya, gambar wajah paling paling susah, paling susah. Ya, paling mahal lah ya. Ya, karena itu tergantung mood. Nah, Iya tergantung benar, mood. benar, Kalau benar. gue lagi berantakan, itu Nah, dijamin gambarnya nggak mirip. nah, itu tadi lagi Nggak mirip. moodnya happy nggak? Gue tanya dulu, mirip nggak? Eh, ya oke lah, Mirip? mirip-mirip. Tapi kan maksud aku, ya aku juga seneng lah. Walaupun nggak terlalu mirip yang gimana banget, tapi aku happy gitu loh. Orang kalau dikasih kayak gitu, kayaknya walaupun hampir mirip-mirip dikit, tapi seneng gitu loh. Rasanya Iya, iya, happy. iya. Nah, ya, jadi gue kalau bilang, wah gambar lu mirip, itu bonus. Iya benar, benar, keren itu. Gua itu kalau gambar lu mirip, itu ya alhamdulillah itu bonus ya. Nah, Karena gue pernah punya cerita nih. Ini ada si nah, Fajar belum ada gabung ya, yang tadi asistennya Helmi Yahya belum belum nah, belum kayak dia lagi. Nah jadi waktu itu tahun lalu 2019 itu Mas hmm, Helmi Yahya ulang tahun. nah. Oh Jadi gitu. Hmm, istrinya kado hmm, ngasih kado ke suaminya si Mas Helmi. Nah jadi ini let's say mau dikasih besok nih ya, dikasih besok. nah, Sehari sebelumnya gue ada meeting, gue ada nah, ngantar anak mana ke rumah sakit segala macem, jalan nah. ini itu, gue nyampe rumah jam 8, mandi, siap-siap, makan segala macem, gue baru mulai gambar jam 9 Nah, malam. capek dong ya. Gue gambar pertama kali itu Helmi Nah. Yahya itu gendut. Oh, iya, 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 iya. Iya. Kok gendut ya, gue bilang, wah udah gue hapus. Nah, Lagi, wah kok tuaan ya mukanya, keriput nah, gitu kayak. nah, Gue gambar lagi, wah ini kok terlalu kurus ya orangnya ya. Gua nggak pede. Ini lu udah dibayar harus mirip, harus bagus, tapi ini nggak mirip. Gua pribadi bilang ini nggak mirip gitu. nah, Akhirnya gue capek. Gue nah, hari itu udah capek gitu loh. nah. Jadi akhirnya gue putuskan karena ini buat besok, ya udah gue harus segera tidur, istirahat. Gue Hmm, mulai bangun pagi cepat lebih pagi. awal besok. Hmm. Ya udah langsung. Ya. Best solution, best solution. Ya, jadi ya itu berarti itu perdana kali gue gambar paling banyak 4 kali satu orang. Waduh. Itu Helmi Yahya itu. Oh, kalau aku berapa kali? Aku berapa kali tadi? Alhamdulillah cuma sekali. Wih, puji Tuhan, mantap, luar biasa, keren. Oke, nanti Jadi, aku ngasih promo dulu ya. Jadi ya, bagi para reseller ya, dropshipper ya, langsung kontak Bro Abe Rubio. Kalian dapat peluang bagus dari Bro Abe. Jadi kalau misalnya mau ngasih ucapan, mau ngasih gift ya, ini dalam bentuk video loh teman-teman, dalam bentuk video plus gak digambar dengan pasir, ya kan, luar biasa. Ini peluang bagus, unik dan banyak dicari orang ya. Nah, untuk ngomongin masalah harga langsung DM aja karena di sini nggak ngomongin harga. Nanti untuk harga langsung DM aja ke Bro Abe Rubio. Ini kesempatan bagus, peluang bagus untuk mendapatkan uang dari lukisan pasir ini, teman-teman ya. Luar biasa. yes, Lanjutkan yes. Bro Abe. Ya udah sampai di mana tadi? Ya, tadi Mas Helmi aja akhirnya akhirnya Pertama gimana? yang paling sulit wajah. Nah, Nah, kalau lebaran kemarin itu lebaran gue sadar bahwa karena gambar wajah itu sulit, nah. itu takut terjebak. Oh, oke. Kalau ini gue mahalin nih.
Nah, gue mahalin. Kan satu keluarga kan nggak cuma dua, minimal dua kan, iya ya. sepasang suami istri. Sama Dia istri pasti ya. pengen keluarga dong, ya Benar. dong. Iya ya. Dan Apalagi dari plus mulai ya anak-anak ya. Eh, 5 kepala, iya, 5 benar-benar. itu baru satu keluarga. Eh, Bayangin kalau ada sekitar 10 orang dikali aja eh, udah tuh. iya Gue iya dapat uang mantap. banyak, gue dapat uang banyak, tapi gue capek. Aduh, Gue aduh. nggak. Ya uang bisa dicari betul, tapi kalau Eh, gua harus orang terus-menerus dan ya kan balik lagi, gue pengalaman di Helmi ya kan, kalau nggak eh, mirip gimana? Orang juga nggak mau tayangin dong. Lu udah iya bayar, iya. Iya benar-benar benar. ya dong. Itu kan bebannya di gua kan. Iya iya. Nah Itu akhirnya karena Helmi Yahya itu istilahnya lebih lebih udah dikenal orang lah ya. Jadi harus ya, lebih lebih mirip lah ya, gitu loh. ya basically adalah sebenarnya semuanya sama. Mau Hmm. siapapun orangnya, mau public figure atau enggak, kalau nggak Hmm. mirip itu kayak ya sedih aja gitu loh. Tapi kan Hmm. itu kan PR sebenarnya kan. Walaupun Iya. kalau lu bilang mirip ya seneng digambarin ya, itu kan ya thank you, Iya, udah lu udah senang banget. hargai Istri ini istri aja sampai bilang, "Wih, keren banget loh," katanya. Istri loh. ya. Ini benar loh, istri saya. Luar biasa katanya, mantap. Mantap. karena Makanya karena langsung saya tayangin. Kenapa? maksudnya kan banyak juga orang di luar sana yang nggak peduli, yang penting harus mirip. Saya udah Ya, bayar, iya nggak sih. mirip. Ada itu orang di luar sana yang gimana caranya harus mirip. Nah tapi kan balik lagi kan, di situ itulah peran harga. Gue nggak mau Nah, tawar kalau harga wajib. Lu tawar harga gue, ya lu nggak ada apa namanya, kalau let's say dia minta ulang, gue nggak bisa gitu. Kecuali lu nah, ngambil paket harga yang sekian gitu. ya betul. Istilahnya kalau Anda mau mirip banget ya, istilahnya mau benar-benar Ya, mirip banget, harganya pasti harga mirip ya. Harga ya, jadi mirip. Iya, bukan harga standarnya. Ya, pasti lebih high ya. ya Kalau maksudnya mau hmm, di sini kan karena gue udah pengalaman ketemu banyak klien yang banyak maunya, yang cerewet, ini kurang detail segala macam banyak, sehingga ya, melahirkan semacam rumus harga jadinya kan. nah, Oh, betul. kalau murah ternyata orangnya detail dan cerewet segala macam, kan gue yang capek. Benar, benar. Benar sekali. Itu benar. Gue kalau dikasih murah, tapi kalau orangnya nggak cerewet, ya tapi kan impact-nya ke gue dapat capeknya doang nih, gue bilang. Iya, benar, benar, benar. Benar, Nah benar. balik lagi, jadi kemarin untuk Lebaran gue Ah, close kabarnya. oh, Gue close. nggak close, Oh, oh, oh. gue di post itu bahwa nggak terima gambar wajah, Ah, oh, nggak terima karena gambar gue wajah tapi ngejarnya kuantitatif, jadi banyak. ya ya, misalnya kayak contohnya kayak kartu undangan, tapi ini dalam bentuk pasir ya, dalam bentuk lukisan pasir, kayak template, Jadi template. gue cuma effort gue, karena itu gue jual waktu itu harganya sekitar 150.000 kalau nggak salah deh, satu Weh, video. dibongkar loh teman-teman, 150.000. Ya Oke, template kan, template itu kan template. Ya, template, ya, template, template. template. Waktu itu buat ucapan Lebaran, waktu itu template itu sekitar 150.000 kalau nggak salah deh. Tapi Iya, 150.000. template-nya itu namanya pasir juga, tapi dengan Enggak, digital ya? Oh enggak? digital, grafis. Oh Nah, jadi, kalau lu mau pasir harganya beda. oh pasir, jangan jangan disebut, jangan disebut. Nanti DM aja, DM aja. Karena Ya, itu nggak apa-apa, Mas. itu rahasia Ini rahasia para reseller loh itu. iya, iya, iya. Iya. Benar-benar. Jadi kalau mau jadi reseller silahkan japri aja, karena Ya, memang hmm. kondisinya per seasonal kan jadinya kan, seasonal. Iya benar-benar, iya iya. Nah, Jadi kalau jadi kalau para reseller langsung kontak aja. ya, kalau template harganya segitu, terus kalau dia memang gue mau dong tulisannya pakai pasir. Hah? Nah, ada harganya. Ada Ya, harganya. yang gue jual, yang gue template itu adalah custom. Oke, custom. Harga custom Custom ya. ini, Hmm. custom ini dia boleh minta gambar apa aja selain wajah. Ya siap. Istilahnya kayak kartun-kartun yang gambar orang tapi kartun itu masih oke ya.
selain wajah aja pokoknya. Ya, Gue kerjain. pokoknya selain wajah. Mau misal, Nah, maksudnya sangat- wajah Tom and Jerry itu masih bisa. Nah, bisa. Oh, oke, Maksudnya istilahnya wajah orang ya, kecuali Orang- wajah orang. No, karena Ya, karena oke. ya gue bilang gua habis waktu untuk di wajah soalnya. Gue nggak mau Ya, oke. gue nggak mau dijebak karena kan gue juga ngurus yang lain dong. Maksudnya Ya, ucapan lebaran kan banyak. nah, Bisa ada sekitar 30-50 orang waktu itu yang mesen yang paket 150 ini. Itu belum yang custom. kalau yang custom, kira-kira berapa lama? Custom Dikasih untuk para tergantung- reseller, pre-ordernya. Oh, pre-order Pre-ordernya, itu. ya, Oh, gue kasih waktu 2 hari. 2 hari jadi ya. 2 hari jadi. Sebenarnya kalau Oh. lu tanya jam, itu ngerjainnya mungkin 1 jam 2 jam udah selesai. Oh, oke. Jadi itu istilahnya kasih waktu 2 hari aja untuk spare, istilahnya supaya nggak buru-buru, takutnya ada job dan sebagainya. Jadi Iya, Bro Abe iya. bisa prepare gitu ya. Ya, gue Wah, ini kasih waktu buat. Nah, jadi dari situ gue melihat bahwa karena kan gue juga butuh kumpul keluarga. Ya. Gue udah ngambek kemarin. Ini sampai malam takbiran pun masih ada yang nanya. Hah? Itu gue udah close. Udah close nih. Udah gue close. Jadi terakhir itu sehari sebelum Lebaran. Nah, ini tante gue. Halo One. Halo Tante Sofita. Tante gue dari nyokap gue. Oh, dari nyokap. Oke, Dari nyokap. mantap. Adik ya? Adik atau kakak? Adik. Oke. Adik. Jadi lanjut lagi dari sampai di mana nih? Sampai lupa gue. Sampai template. Ya, template ya. Oh, iya. Kalau ada orang yang last minute minta, gue udah close sehari sebelumnya. Udah nggak layanin lagi. Malam takbiran Nah, sekarang, itu gue udah nggak ngerjain lagi. Itu sampai malam takbiran masih ada yang kontak masih juga mau ya? masih bisa Iya, nggak? karena Itu gue masih Iya, karena kan itu mereka kan habis takbiran mau ngirim-ngirim. Iya, tapi kan dia bilang, saya baru lihat posternya Mas, saya baru lihat iklannya Mas, gitu lah. Nah, oke. kan di sini kalau gua melihatnya sebagai orang yang mencari nafkah, ya ini kan peluang ya gua ambil juga gitu, ngerti kan? Iya. Cuma kalau dari istri, dari bini udah manyun. Ayo Pi, Iya, gitu. Ayo Pi, udahlah. Ya. Wah, ini ada Abel Brata nih. Wih, Abel Brata, mantap. Nanti habis ada Andrew baru Abel Brata lagi, Abel Brata. Wes. Mantap. Jadi kalau soal template itu gue udah kerjain selama 2 tahun karena ya ini peluang yang nggak banyak yang melakukan sih, memang lebih tepatnya karena ya karena kan gue berharap karena nggak ada yang melakukan lagi, ya gue harus konsisten. Gue harus konsisten. Jadi setiap ada hari besar, ya itu dapat dipastikan gue harus bikin. Istilahnya ini udah dibuka belum? Udah buka para reseller? Udah dibuka? Oh, kalau tahun ini baru tahun kemarin ini Lebaran. Tahun ini Lebaran kemarin. Maksudnya tahun ini kan bulan ini nih. Kalau ada yang mau ngirim-ngirim dan sebagainya, apakah sudah dibuka untuk reseller? Boleh. Ada kok yang langsung japri, Mas, aku mau jualin dirimu, gimana hitung-hitungannya? Udah banyak. Oke, mantap. Jadi ini udah nggak ditutup lagi, langsung udah dibuka sama Bro Abe, udah lama ya. Mantap. Jadi tinggal hitung-hitungannya berapa, tinggal yang ngobrol by DM aja gitu, nanti tinggal. Ya, kalau mau masalah harga, masalah apa DM aja ya. Itu adalah rahasia perusahaan juga sih, Mang. Itu paling penting sih sebenarnya. Karena kalau disebutin, aduh, para reseller pada manyun semua. Oke, kita udah cukup lama ya, luar biasa ya Bro Abe ya. Istilahnya perjuangan Bro Abe itu dahsyat banget ya, aku bilang ya teman-teman ya. Bagi teman-teman yang memang punya
Kenapa? Oh, Desi. Punya Desi. acara di gathering atau itu gathering corporate dan sebagainya, boleh. Bro Abe ini adalah seorang piawai di lukisan pasir dan juga glitter ya, glittering. Nah, kalau ngomong masalah glittering ya, kenapa harus digambar dulu berarti? Kenapa? Karena aku suka ngeliat tuh, kalau glittering itu digambar dulu sebelumnya, tapi kita tinggal mempertebal doang sih sebenarnya. Udah di sketsa maksud saya. Ya, karena kan kita nggak mungkin hampir 10 menit, setengah jam nggak mungkin dong menggambar untuk opening kan. Jadi untuk mempersingkat waktu ya, kita harus bikin sketsanya. Sketsanya dulu ya, oke. Bagian pun mungkin sudah kita proses dulu ya, sudah kita iniin dulu untuk menghemat waktu sih sebenarnya. Lebih ke situ aja. Menghemat waktu. Tapi kalau ada permintaan untuk istilahnya mulai dari awal masih bisa ya? Gua juga jualan itu sih. Glitter painting. Oh iya benar. Pokoknya banyak lah. Glitter painting, lukisan pasir, langsung DM aja ke Bro Abe. Biasanya ini buat hari anniversary-nya dari orang, misalkan ada pernikahan, gue gambar di atas kanvas. Itu prosesnya gue kanvasnya itu ukuran A3, ukuran A2 itu gue rekam. Nah itu gue upload supaya orang tahu bahwa ini prosesnya, ini bisa jadi video GIF. Halo Niken, ini halo, juga mantap. Halo Niken. Ya udah masuk di sini. Udah mulai. Berarti mantap juga tuh ya. Jadi bukan hanya lukisan pasir, Anda bisa jadi reseller lukisan glittering dan ada prosesnya. Ada lagi yang lain. Apa sebutin dong, sebutin, Bro. Sebutin. Kita lagi promo. Jadi gini, kemarin itu kan ada banyak yang minta wajah waktu Lebaran. Nah, jadi solusinya seperti apa? Nah, gua menawarkan sebuah konsep fast sketching, jadi kayak pakai digital art gitu. Ntar pakai tab, dicepetin, diwarnain, kasih nama, kasih ucapan, udah itu jadi video. Tapi gambar wajah mereka. Tapi itu dari digital ya? Dari yang foto mungkin ya? Bukan pasir. Kenapa? Ya, istilahnya diambil dari foto asli kan ya? Betul. Nah, jadi itu tekniknya digital. Ya, dari digital lah ya. Ilustrasi jadi sih, ilustrasi fast, sketsa cepat aja gitu loh. Jadi solusi di mana kalau mereka tetap pengen ada gambar wajah mereka sekeluarga dengan ada ucapan Lebaran. Nah, gue namanya itu. Weh, itu juga tuh termasuk tuh ya, banyak banget. Terus apa lagi? Sementara itu dulu sih. Sementara ya. Jadi ada 3 ya, jadi ya. Lukisan ini kenapa? Karena berhubungan dengan desain, gue juga buka jasa. Kan orang-orang sekarang sejak pandemi kan beralih ke bikin YouTube ya. Yes. Banyak orang kendalanya itu dibikin desain thumbnail. Thumbnail, thumbnail. Bro, aduh, ini udah 24 detik nih. Pokoknya kalau butuh info di Giba Magic aja ya. Kita udah selesai 18. Terima kasih, Bro, sudah menyempatkan waktunya. Ya, nanti kita kontak-kontakan lagi di acara berikutnya. Nanti kita bisa kunjung ke rumah. Dadah. Bye-bye. Bye.